Bab 191, Tawaran Mendadak. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah selesai berbicara dengan 4 tentara yang datang untuk melaporkan masalah tersebut, Minos dan Dilian melanjutkan ke kantor, membicarakan tentang bagaimana melanjutkannya. Kepala pelayan sedang duduk di salah satu sofa di ruangan itu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lagi pula, ini bukan masalah kecil. Masalahnya terkait dengan pasar gelap dan perdagangan budak di bagian utara benua tengah. Hal ini melibatkan beberapa kekuatan di wilayah tersebut, yang menggunakan layanan yang diberikan melalui sarana ini pada properti mereka dan mendanai beberapa kelompok bajak laut dan penjahat. Oleh karena itu, Minos akan langsung bertindak melawan kepentingan banyak orang dengan berusaha mendapatkan kembali kebebasan Peter. Tuan Muda, berapa banyak tentara yang ingin Anda ambil dalam misi ini? Minos, yang berdiri di sisi balkon ruangan itu, memandang keluar kota, lalu menjawab. Saya pikir 40 sersan akan cukup, mengingat 16 sersan lainnya sudah menuju ke pantai kerajaan Cromwell. Mengingat bahwa setiap prajurit di pasukan Dataran Hitam memiliki teknik tingkat hitam, setiap sersan level 42 akan sedikit lebih kuat daripada seorang kultivator biasa, dengan teknik tingkat 45 tingkat biru. Oleh karena itu, mengingat jumlah Minos, kecuali ada banyak jenderal spiritual di atas level 46 yang menghalangi mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi pihak Minos untuk menghadapi situasi ini. Lagi pula, orang-orang dengan teknik setara dan level lebih tinggi dari sersan tentara Minos bukanlah orang sebanyak itu. Jelas sekali, ada banyak di utara benua tengah. Tapi, dia tidak akan melawan seluruh benua dalam perjalanan ini, hanya kekuatan yang ada pada Peter. Oleh karena itu, Minos berpikir bahwa dengan menggunakan strategi penyerangan, dengan jumlah tersebut, kelompok mereka dapat memperoleh kembali kebebasan Peter. Tentu saja, masalah bisa saja terjadi, dan itulah sebabnya dia ikut bersama mereka dalam perjalanan ini. Setelah mencapai level 42, Minos yakin bisa bertarung dan mengalahkan kultivator level 49 sendirian dan bahkan memegang raja spiritual level 50. Ini, tentu saja, mengingat orang-orang ini paling banyak memiliki teknik tingkat hitam. Begitu. Dilian berkomentar dengan suara rendah sambil melakukan beberapa perhitungan dengan jarinya. Itu adalah kekuatan yang signifikan bagi kota kering, tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika mereka pergi selama beberapa minggu. Pendaftaran tentara baru untuk tentara Dataran Hitam akan segera dilakukan, sehingga semakin meningkatkan kontingen saat ini. Meskipun tentara hanya memiliki sedikit lebih dari 200 jenderal spiritual saat ini, dengan perbaikan yang dilakukan di kota kering, kedatangan penduduk baru yang terus-menerus, dan kopral tentara yang secara aktif melakukan budidaya, tidak akan lama sampai jumlah tersebut menjadi 2 kali lipat. Dan setelah memikirkannya dengan tenang selama beberapa saat, Dilian akhirnya menghela nafas lalu berkata, "Jika ada lebih banyak waktu, kita bisa mengirim kelompok yang lebih kuat dalam 1 bulan. Tapi sayangnya kita tidak bisa menunggu." Setelah itu, Dilian melanjutkan pekerjaan sehari-harinya sementara Minos pergi ke kerajaan tata ruang. Dia ingin berbicara dengan Emlyn tentang kemungkinan bahwa dia akan membutuhkan bantuannya segera, membuatnya siap jika hal ini terjadi. Namun dia melakukan kunjungan ini bukan hanya untuk membicarakan masalah serius. Ini kilas sangat dekat dengan Stuart muda dan memperlakukannya seperti kakak laki-laki sejati. Jadi, kapanpun dia punya waktu, Minos akan menemuinya, memberinya makan, dan terkadang bahkan bermain dengan Kila. Kedua pemuda itu, Lee dan Allison, tidak selalu berada di kerajaan tata ruang, dan Kila merasa sedikit tertekan. Dia tidak seperti ibunya, yang tahu bahwa tempat ini, meskipun membosankan, namun sempurna untuk mereka. Tentu, dia punya naluri itu, tapi dia juga ingin melakukan hal lain, seperti pergi keluar dan menjelajahi wilayah yang belum diketahui. Setelah berlatih di kerajaan tata ruang, Minos meluangkan waktu untuk beristirahat di tempat ini, dan pada saat itu, dia sedang berbaring di rumput di samping rumah besar dekat danau, yang ada di tempat itu. Saat dia menatap langit biru kerajaan tata ruang, menghirup udara alami di sana, ada seekor rubah kecil bersamanya, menyandarkan kepalanya di perut Stuart muda. Aduh. Kila kemudian mengacungkan sesuatu dalam bahasa binatangnya sambil menatap Minos dengan mata kecilnya yang berbinar. Mendengar teman kecilnya mengacungkan sesuatu, Minos mengusap kepala Kila dengan tangan kanannya lalu menoleh ke samping Emlyn dan bertanya. Apa yang dia katakan?
Dia bilang dia ingin keluar dan melihat-lihat luar. Oh, serunya sambil mengangkat tubuhnya dari tempat itu dan duduk di sana. Ia kemudian mengambil tubuh rubah kecil yang berbulu itu dan meletakkannya di pangkuannya bersamaan dengan ia mulai memijat perut Kila. Jadi, kamu sudah besar dan ingin keluar, iya. Ucapnya sambil melihat Kila memejamkan mata kecilnya seolah sedang menikmati pijatan Minos. Tapi ini belum waktunya, kamu baru level 27. Tapi karena kamu sangat ingin jalan-jalan, aku akan membiarkanmu jalan-jalan sebentar di kota kering ketika kamu sudah mencapai level 40 dan bisa berkomunikasi dalam bahasa manusia. Ucapnya sambil terus mengusap bulu Kila. Masuknya orang ke kota kering terkendali, jadi relatif aman baginya, selama Kila tidak keluar terlalu lama dan tidak keluar batas kota. Dengan itu, dia bisa membunuh sebagian keinginannya untuk melihat tempat lain. Sedangkan di tempat lain, jika kita jalan-jalan di tempat terpencil, aku bisa membiarkan kamu dan ibumu menemaniku, baik. Dia bertanya sambil membalikkan rubah di pelukannya dan menatap mata kecilnya. Setelah mendengar terjemahan ibunya, Kila meratap bahagia sambil mengayunkan ketiga ekornya dengan penuh semangat. Au, aduh, titik. Beberapa jam berlalu, dan Minos telah meninggalkan kerajaan tata ruang. Saat ini, Stuart muda sedang makan malam bersama temannya Abi di ruang makan besar. Namun keduanya tidak sendirian. Selain mereka, Dilian dan Eda juga ada di sini, duduk berseberangan, masing-masing bersebelahan dengan Minos dan Abi. Ada banyak makanan lezat di atas meja, dengan beberapa piring pasta, beberapa daun, dan berbagai jenis salad, selain tentu saja daging binatang spiritual. Namun tak hanya itu, di atas meja terdapat file ikan bakar dengan warna orange yang sangat mengundang selera dan niscaya akan membuat siapapun ngiler dan ingin mencobanya. Memancing bukanlah kegiatan yang berkembang di wilayah Minos. Namun, beberapa nelayan di kota kering terkadang masih berhasil menjual makhluk spiritual akuatik tingkat 2. Dan sebagai penggemar berat daging dari jenis binatang ini, kapanpun dia bisa, Minos memiliki pilihan ini di menu pribadinya. Pokoknya, mereka berempat ada di sana makan dan minum, berpakaian santai tapi tetap anggun. Lagi pula, sulit bagi orang-orang yang dibesarkan oleh kaum bangsawan untuk mengabaikan beberapa adat istiadat. Dan dalam kesempatan tersebut, sejak kedatangan kedua wanita keluarga Miller di kota kering, meski tidak setiap kali makan mereka bertemu, namun rombongan selalu makan bersama, membicarakan hal sehari-hari dan bercocok tanam. Dan pada saat itu, Minos memutuskan untuk membicarakan sesuatu yang ada dalam pikirannya selama beberapa hari terakhir. Abi, kenapa kamu tidak bergabung dengan tentara Black Plains? Setelah kata-kata itu diucapkan, keheningan menyelimuti ruang makan itu sementara tiga orang lainnya di sana memperlihatkan reaksi aneh di wajah mereka. Bahkan Dilian mau tidak mau menganggap tawaran tiba-tiba Minos itu aneh. Ah, seperti ayahnya, Tuan Muda selalu berterus terang dalam masalah ini. Kepala pelayan memikirkannya, teringat saat dia mengikuti mendiang Jenderal Albert. Seperti Minos, Albert juga sangat kering dalam tawarannya. Jika dia menyukai seseorang dan melihat bahwa akan baik untuk menarik orang itu ke sisinya, dia tidak akan membuang banyak waktu dengan obrolan ringan. Dia hanya akan memberikan penawarannya, seperti Minos. Pokoknya, saat Dilian mengenang masa lalu, Abi dan Eda dikejutkan dengan usulan Stuart muda itu. Selain mendadak, itu sama sekali tidak koheren. Apakah dia lupa tentang keluarga Miller? Mereka berdua memikirkannya, dan setelah hening beberapa saat, Eda akhirnya mengambil inisiatif dan berbicara dengan ekspresi tegas. Minos muda, apakah kamu sadar dengan apa yang baru saja kamu usulkan? Saya mengundangnya ke pasukan saya. Dia berkata tanpa perubahan apapun pada ekspresinya seolah-olah ini adalah sesuatu yang sepenuhnya normal baginya. Pada titik ini, wajah Eda cukup merah, merasa kesal, seolah-olah Minos sedang bermain-main dengannya. Apa yang Anda tanyakan pada Nona Abi adalah sesuatu yang melanggar semua peraturan keluarga Miller. Di saat yang sama, saat Eda mencoba menunjukkan betapa absurdnya tawaran Minos, Abi menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu memintaku untuk mengkhianati keluargaku dengan wajah sombong ini. Apakah kamu tidak malu? Sementara Eda berdiri di tempatnya dengan wajah marah dan Abi tampak bingung dengan tawaran Minos, Stuart muda diam di tempatnya, makan seolah tidak banyak yang terjadi. Ia kemudian mengambil sepotong ikan itu ke mulutnya, di saat yang sama ia memperhatikan kedua wanita itu dari seberang meja tempat mereka berada. Setelah beberapa saat,
dia akhirnya memecah keheningan dan berkata sambil menatap Eda. Kau bicara seolah-olah aku memintanya untuk mengkhianati keluarganya dan meludahi nenek moyangnya. Dan bukankah itu pada dasarnya yang kau minta? Dia membentak. Tentu saja tidak. Beberapa bulan yang lalu, gadis lain dari keluarga Miller itu, siapa namanya lagi? Dia memandang Abi dan bertanya. Mona, benar, Mona. Bukankah dia pergi ke Flaming Empire untuk bergabung dengan salah satu sekte? Mendengar hal itu, Abi menatap Minos dengan aneh, seolah memintanya berhenti bercanda. Betapa konyolnya, dia sekarang membandingkan tentara dataran hitam dengan sekte kerajaan api. Kamu tidak sombong sebelumnya. Dia menghela nafas dalam hati, menyesali kepribadian yang dimiliki Stuart muda. Dia tidak hanya ingin merayu temannya sendiri, tetapi dia juga memiliki khayalan akan keagungan. Setidaknya itulah yang Abi lihat. Dia kemudian memutuskan untuk berbicara, berusaha menekan rasa tidak senangnya. Ini benar-benar berbeda. Sekte kerajaan api adalah kekuatan tingkat tinggi dan tidak mengharuskan anggotanya meninggalkan keluarga mereka. Tak lama kemudian, Eda menyelesaikan pidato Abi. Belum lagi mereka jauh lebih kuat daripada keluarga di wilayah kita. Merupakan suatu kehormatan bagi kekuatan manapun di wilayah ini jika salah satu anggotanya bergabung dengan salah satu sekte di kekaisaran itu. Sementara itu, Dilian berdiri di sana sambil menyesap segelas anggur, mengamati mereka bertiga berbicara dengan penuh perhatian. Di satu sisi, dia bahkan bersenang-senang dengannya. Setelah kejutan awal yang disebabkan oleh tawaran tiba-tiba Minos, kepala pelayan itu kembali sadar. Lagi pula, karena dia mengetahui potensi Stuart muda dan seberapa jauh dataran hitam bisa berkembang di masa depan, usulan itu sebenarnya tidak sombong. Faktanya, sekte Flaming Empire bisa bangga karena Minos membandingkan mereka dengan dia. Namun Dilian memahami bahwa kedua wanita dari keluarga Miller ini tidak akan melihatnya seperti itu dan bahkan akan menganggap Minos terlalu sombong. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah utara benua tengah yang miskin. Bahkan jika dataran hitam membaik dan meskipun kecepatan budidaya Minos sangat baik, itu pasti akan terbatas pada suatu saat. Bagi mereka, ketika Minos mencapai tahap budidaya ke-6, Raja Spiritual, kecepatan budidayanya akan berkurang secara signifikan, dan dia mungkin tidak akan berhasil mencapai level 60 kecuali dia meninggalkan wilayah itu dan pergi ke sebuah kerajaan. Hal ini dikarenakan tidak ada daerah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi di daerah tempat mereka berada. Oleh karena itu, tidak ada sumber daya alam di wilayah tersebut yang mampu membantu Raja Spiritual untuk menerobos ke tahap budidaya berikutnya. Itu sebabnya, bagi mereka, Minos tidak akan lagi tampil mengesankan di masa depan. Sedangkan untuk dataran hitam, bagaimanapun, hal-hal baik sedang terjadi, wilayah ini masih dibatasi oleh tingkat bagian dari benua tengah ini. Karena, biasanya, tempat seperti ini tidak meningkatkan konsentrasi spiritual dari waktu ke waktu tanpa alasan. Bagaimanapun, Minos kemudian melihat ke arah Abi dan berbicara lagi. Ini tidak berbeda seperti yang kamu pikirkan. Aku akan memberimu hak yang sama seperti yang kamu miliki di salah satu sekte Flaming Empire. Dia berhenti sejenak dan tersenyum. Tidak juga. Jika kamu pergi ke salah satu sekte, kamu akan menjadi salah satu dari puluhan ribu anak muda dengan bakat hitam. Kamu akan menerima perhatian dari sekte-sekte ini yang bahkan lebih rendah daripada apa yang ditemukan oleh orang-orang dengan bakat biru di keluarga di wilayah kami. Mendengar ini, mereka berdua tidak bisa mengesampingkan pikiran ketidakpuasan mereka, karena mereka setuju dengan pemikiran itu. Orang-orang dengan talenta hitam di seluruh benua tengah memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan orang-orang dengan talenta biru di utara benua ini. Oleh karena itu, anak muda dengan bakat seperti ini yang bersekolah di sekte Flaming Empire mungkin akan mengalami banyak kesulitan di sana dan akan menjalani persaingan yang ketat untuk mendapatkan sumber daya. Jelas sekali, ini sepadan, sama seperti layaknya orang-orang dengan bakat biru bergabung dengan keluarga bangsawan di wilayah Minos dan Abi. Sulit untuk mendapatkan teknik spiritual yang baik di luar keluarga terkemuka di sini atau sekte kekaisaran di sana. Jadi, meskipun para pemuda terpilih ini akan menghadapi banyak kesulitan, selama mereka bertahan dan bertahan, mereka mungkin bisa mencapai tahap kultivasi ke-7 suatu hari nanti. Sementara itu, Abi dan Eda tampak berpikir, namun Minos tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir dan segera melanjutkan pidatonya. Tapi itu akan berbeda di pasukanku. Di sini,
Selain menerima fasilitas yang sama seperti yang mungkin kamu temukan di sekte, kamu akan sangat dihargai, karena kami tidak memiliki banyak anggota berkulit hitam yang berbakat saat ini. Meskipun bagian terakhirnya benar, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Eda bertanya dengan ekspresi tidak yakin dan masih sedikit ketidaksetujuan. Saya berbicara tentang sumber daya, peluang, dan aturan. Bahkan saat ini, tidak sulit bagi orang hitam biasa untuk membina beberapa orang dengan bakat kulit hitam hingga level 59. Ini adalah sesuatu yang sudah disadari oleh Abi dan Eda. Mereka telah mengetahui tentang ladang tanaman dengan konsentrasi spiritual tinggi yang ditanam di wilayah Minos. Dengan demikian, selama mereka memiliki tenaga kerja yang cukup, sumber daya pasti berlimpah di sini. Minos bahkan tidak perlu mengambil risiko memberitahu mereka tentang teknik budidaya tingkat perak miliknya. Hanya dengan jumlah kristal yang bisa dia peroleh di tempat ini, itu sudah cukup untuk membeli pil, susunan, senjata, segala macam barang yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Dan mengenai aturannya, kamu boleh tinggal di keluargamu seperti yang terjadi di sekte-sekte itu. Tentu saja, selama keluarga mereka tidak menentang kita, kita juga tidak akan pernah bertindak melawan mereka, dan kita bahkan mungkin akan melakukan hal yang sama, hubungan yang baik di masa depan. Oh iya, aku hampir lupa, kamu juga tidak akan bisa meninggalkan dataran hitam sampai kamu mencapai level 50. Dia mengakhirinya dengan senyuman di wajahnya. Ini juga akan membantunya mencegah Abi membocorkan informasi dari tempat ini secara tidak sengaja, setidaknya dalam jangka pendek. Dan bahkan jika pengawalnya bergabung dengan tentara bersama Abi, meskipun dia tidak jauh dari level 50, dia tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Miller tanpa bersama majikannya, yang seharusnya dia lindungi. Bagaimanapun, setelah dia selesai membicarakannya, Minos menggigit sepotong ikan lagi, merasakan rasa tajam dari daging dan lemak dari daging yang lembut dan lezat itu. Di saat yang sama, Eda dan Abi berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak terkesan bahwa Minos bisa melakukan investasi semacam ini pada orang-orang dengan bakat hitam, tapi dia bahkan ingin mengikuti aturan pembatasan yang sama yang digunakan sekte. Eda lalu menatap Abi tapi diam saja. Dia memasang ekspresi serius seolah-olah mengatakan bahwa melakukan apa yang Minos usulkan adalah sebuah pertaruhan. Paling-paling, pasukannya akan setara dengan keluarga Miller kita. Eda memikirkannya, dan jika itu masalahnya, tidak masuk akal baginya jika Abi akan mengkhianati keluarganya demi mendapatkan kekuasaan yang setara. Lagi pula, para pemimpin keluarganya tidak akan pernah memandang baik hal itu kecuali kekuatan Minos lebih kuat daripada keluarga Miller. Dilian kemudian mengambil inisiatif dan berkata, Abi muda, kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Maukah kamu tinggal di sini lebih lama lagi? Pikirkanlah selama periode ini. Dia lalu terkekeh dan memijat dagunya. Tapi jika kamu tidak ingin tertinggal dari temanmu Mona, maka bergabung dengan tentara kami adalah yang terbaik untukmu, hehe. Mendengar hal tersebut, Eda langsung memahami siasat Dilian, menatapnya dengan sedikit marah, seolah mengatakan akan menetap bersamanya nanti. Abi hanyalah seorang gadis muda dan belum memiliki kedewasaan Minos. Dengan itu, Eda tahu dia bisa saja terpengaruh oleh kata-kata Dilian sebelumnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan. Setelah itu, makan malam kelompok dilanjutkan dengan tenang. Mereka mengganti topik pembicaraan dan membicarakan hal-hal sepele dan tidak penting. Namun, sebelum mereka berpamitan dan kembali ke daerah masing-masing, tiba-tiba Minos mendapat ide dan berkata, Abi, aku akan segera menjalankan misi dengan tentara dataran hitam. Meski melibatkan risiko tertentu, jika kamu mengikutiku, ini bisa menjadi pelatihan yang bagus untukmu. Kita akan melawan beberapa kelompok kultivator tahap 5 dalam misi ini, dan itu bisa banyak membantumu. Oh, setelah mendengar tawaran lain dari Minos, Eda, kali ini, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Minos. Setelah Mona berangkat ke Kekaisaran, Abi tidak melakukan pertarungan nyata, hanya latihan rutin. Namun bagi para kultivator tingkat tinggi, pertandingan bebas risiko tidak cukup untuk meningkatkan kemahiran seseorang. Hanya pertumpahan darah, dengan risiko kematian yang nyata, yang dapat membuat seseorang mencapai tingkat tinggi dalam perjalanan kultivasi yang kejam. Di pihak Abi, dia juga sangat menikmati saran ini. Pergi keluar dan berlatih bersama temannya sangat memuaskan baginya, jadi dia jauh lebih nyaman dengan saran dari Minos ini.
Bisakah kamu berbicara lebih banyak tentang ini? Abi bertanya, dengan ekspresi memesona di wajahnya. Salah satu prajuritku, mengalami nasib sial karena bertemu dengan orang-orang tertentu. Kami akan menyelamatkannya di Kerajaan Cromwell. Kerajaan Cromwell, kenapa? Apakah kamu tidak ingin pergi ke tempat yang kamu kunjungi beberapa waktu yang lalu? Dia bertanya sambil tersenyum pada wanita muda berambut biru di depannya. Mendengar ejekan Minos, Abi hanya mengabaikannya dan bertanya, "Kamu akan pergi ke Kerajaan Cromwell bagian mana?" "Di pantai barat laut." "Pantai barat laut?" "Ya. Disitulah pasar gelap Kerajaan Cromwell berada." Eda berpikir sendiri saat dia memahami misi penyelamatan ini. Eda lalu berkata dengan tenang, "Saya mengerti, prajurit Anda mungkin memiliki nyawanya dalam bahaya, dan dia mungkin sudah dijual sebagai budak atau belum." "Benarkan?" Bu Eda benar-benar wanita yang berpengalaman. Minos memujinya ketika dia mendengar Eda menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia kemudian menoleh ke temannya dan bertanya sambil menatap matanya. "Lalu, maukah kamu ikut denganku? Dengan Eda di sisiku, seharusnya tidak ada bahaya besar. Para preman pasar gelap ini hampir tidak akan mencapai tahap ke-6 dalam budidaya mereka, jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah." Dia memikirkannya, sejenak, memutuskan apakah dia akan pergi atau tidak. Belum lagi Minos sekarang level 42. Dia sudah bisa melawan orang level 44 ketika dia baru level 39, saya kira dia bisa melawan level 48 sekarang. Dia memperhatikan pemuda berambut coklat itu sejenak, merasa lebih tertarik dengan perjalanan ini. Sekadar perbandingan, level 42 memiliki sekitar 220% jumlah energi spiritual sebagai seorang kultivator level 39. Karena itu, Abi berpikir Minos dapat melawan kultivator level 48, yang merupakan individu dengan energi 2 kali lipat dari seseorang di level 42. Mungkin dia bahkan bisa-bisa melawan seseorang level 49. Pikirnya cemas. Abi memiliki sifat ingin tahu, terutama dengan seseorang yang dekat dengannya, seperti halnya dengan Stuart muda. Karena itu, ada ketertarikan khusus dalam dirinya tentang seberapa kuat Minos tadi. Dan ini hanyalah salah satu cara baginya untuk mengetahuinya. Setelah beberapa saat berpikir, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Kapan kita berangkat?" Dia kemudian tertawa dan berkata, "Haha, ini bagus. Kami akan berangkat dalam 5 hari dari hari ini. Jadi, bersiaplah dengan baik sampai saat itu." Minos senang dengan penambahan grupnya karena 2 alasan. Pertama, dengan tambahan Abi, pengawal Eda juga akan ikut bersama mereka dalam perjalanan ini, yang akan menjadi tambahan signifikan pada kekuatan kelompok tentara dataran hitam. Bagaimanapun juga, Eda adalah bawahan salah satu keluarga bangsawan kerajaan coklat dan tentunya memiliki 1 atau 2 teknik pertarungan tingkat hitam. Dan di level 48, dia pasti bisa melawan preman level 49 biasa sekalipun. Kedua, ini adalah cara Minos untuk menunjukkan kepada keduanya bahwa bergabung dengan pasukannya adalah hal yang bijaksana. Bagaimanapun, mereka hanya tahu seberapa kuat Stuart muda itu, tapi bukan kekuatan yang dia bangun. Ketika mereka melihat kekuatan sersan tentara beraksi, mereka pasti akan lebih memahami kemampuan Minos. Dan dengan itu, mereka bisa melihat masa depan yang lebih berwarna dengan menjadi anggota pasukannya. Ngomong-ngomong, Stuart muda tidak akan berhenti merekrut Abi saja. Tidak, dengan talenta hitam dan level 48, Eda juga menarik baginya. Dia hanya belum melamarnya karena akan lebih sulit lagi bagi wanita ini untuk menerima undangan tersebut. Eda adalah bawahan keluarga Miller, bukan anggota, seperti dalam kasus Abi. Dan hal ini memberikan batasan yang lebih besar bagi Eda dan, akibatnya, hukuman yang lebih berat jika dia melanggar peraturan keluarganya. Tidak ada kesetaraan antara bawahan dan anggota keluarga bangsawan. Bawahan hanyalah karyawan anggota, dan itu saja. Mereka punya banyak tugas tapi sedikit hak. Pokoknya, Minos berharap bisa menarik Abi ke sisinya, dan tidak lama kemudian pengawal Eda juga menyerah. Bagaimanapun, setelah itu, rombongan mengucapkan selamat tinggal, dengan Dilian menemani Eda kembali ke kamarnya. Pada saat yang sama, Abi pergi ke kamarnya untuk berkultivasi, dan Minos pergi ke kediamannya untuk beristirahat sejenak sebelum memulai sesi latihan hari berikutnya. 5 hari telah berlalu dengan cepat sejak Stuart muda mengundang Abi untuk bergabung dengan kelompok penyelamat Peter.
Hari ini mereka akhirnya akan menuju ke pantai barat laut Kerajaan Cromwell, tempat pasar budak di wilayah itu berada, tempat Peter kemungkinan besar berada. Ini adalah misi yang sulit, bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga beberapa bulan. Begitu banyak persiapan yang telah dilakukan dalam kurun waktu terakhir ini, terhitung dari kedatangan keempat prajurit sebelumnya. Pertama-tama, dalam kelompok yang terdiri dari 40 sersan yang telah dibentuk, semuanya berada di level 42. Saat ini, Tentara Dataran Hitam memiliki lebih dari 220 prajurit dengan pangkat tersebut, dan beberapa di antaranya telah mencapai level 42. Karena ini, tidak akan menjadi kendala berarti bagi keamanan kota kering jika tanpa pasukan ini selama beberapa minggu. Namun, prajurit level 43 akan tetap tinggal di kota kering, karena mereka adalah yang terkuat dan harus melindungi wilayah Minos. Belum lagi jumlahnya tidak terlalu banyak, kurang dari 20 orang pada level ini. Dan bagi para prajurit yang akan pergi bersama Minos dalam perjalanan ini, mereka semua dilengkapi dengan senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1, serta armor dengan peringkat yang sama. Ini adalah seperangkat peralatan yang luar biasa, karena tidak banyak jenis peralatan spiritual kelas 2 yang ditawarkan di pasar regional. Sedangkan untuk item jenis ini, pasukan Dataran Hitam saat ini hanya berhasil membeli satu lagi senjata tingkat rendah kelas 2 dalam beberapa bulan yang telah berlalu sejak turnamen spiritual. Namun senjata ini digunakan oleh Sersan Pike, yang umumnya bertanggung jawab atas keamanan kota kering saat Minos tidak ada. Bersamaan dengan ini, semua prajurit telah menerima beberapa pil spiritual yang berfokus pada penyembuhan luka dan memulihkan energi spiritual. Karena Minos tidak ingin mengambil risiko kehilangan bawahannya karena kurangnya barang-barang umum, hal ini diperlukan. Dan tentara telah mengumpulkan pil jenis ini sejak kedatangan kedua alkemis di kota, tepatnya agar di saat seperti ini, mereka akan siap. Adapun alat transportasi yang akan mereka gunakan haruslah gerbong tradisional. Dataran Hitam masih belum memiliki sarana untuk menampung beberapa monster tingkat 4 atau lebih, jadi mereka tidak bisa melakukan perjalanan secara individu, seperti yang biasanya dilakukan Abi dan Ruth. Pasukan Minos harus memanfaatkan berbagai binatang budidaya tahap ketiga untuk menarik kereta kemana mereka dapat melakukan perjalanan. Faktanya, sudah ada beberapa gerbong tentara yang dibangun oleh tukang kayu dari kota kering. Namun, mereka hanya digunakan untuk mengangkut sumber daya dari tempat ini ke pelabuhan di pangkalan pantai Dataran Hitam atau ketika tentara perlu melakukan perjalanan. Di lain waktu, gerbong ini jarang terlihat di jalanan kota kering. Dan untuk binatang spiritual, tidaklah mudah atau murah untuk membeli binatang seperti elang besar Ruth di utara benua tengah. Setidaknya tidak jika pembelinya berusaha berhati-hati, seperti yang terjadi pada Stuart muda. Selain kerajaan salju, di negara bagian lain di wilayah ini, menemukan binatang spiritual dari tahap keempat dan seterusnya untuk dijual tidaklah mudah. Bahkan di seluruh kerajaan coklat, hanya ada satu tempat di mana terdapat binatang buas setingkat di depan untuk dibeli. Tapi Minos tidak akan mengambil risiko pergi ke kota matahari terbenam hanya untuk membeli binatang spiritual. Dan untuk ibu kota kerajaan lain, disitulah seseorang bisa menemukan binatang dengan peringkat ini di luar kerajaan salju. Yah, mereka sangat jauh dari kota kering, dan mengangkut binatang buas ini sangat mahal. Kecuali jika seseorang pergi ke tempat-tempat ini untuk mengambil sendiri binatang spiritual itu, biaya transportasinya bisa sama tingginya dengan biaya dari binatang itu sendiri. Lagi pula, penjual tidak akan mengambil risiko merusak produk yang dijual. Lagi pula, Minos juga harus membagi kristal Dataran Hitam ke banyak area berbeda, dan pembelian binatang spiritual yang berkualifikasi lebih baik sepertinya bukan hal yang mendesak baginya. Bagaimanapun, untuk saat ini, moda transportasi tentara saat ini harus mencukupi bagi mereka. Dan saat ini terdapat 9 gerbong dengan bentuk dan finishing yang sama, yaitu seperti kotak kayu, dengan garis halus dan tanpa tepi. Selain itu, 4 makhluk spiritual tampak seperti kuda di depan mereka masing-masing, sementara beberapa tentara berada di dekatnya, menunggu saat keberangkatan. Hari baru saja tiba di kota kering ketika 9 gerbong sudah berjejer di depan mansion di bagian tengah kota itu. Pada titik ini, ada lapisan tipis embun di rerumputan di taman rumah Minos, sementara siang hari diredupkan oleh langit mendung yang menyelimuti kota kering saat ini. Saat itu suhunya 12 derajat Celcius 53,6 derajat Fahrenheit, dan ada angin sepoi-sepoi yang menyenangkan pada saat itu. Pada saat yang sama, keheningan pagi menyelimuti tempat itu.
Kota tempat Stuart muda masih belum besar, jadi ada ketenangan yang khas dari kota-kota kecil dan pedesaan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Dan, di saat yang sama, saat awal hari yang mulus ini berlalu sedikit demi sedikit, 40 tentara yang dipilih untuk misi penyelamatan ini sudah berada di depan gerbong masing-masing. Beberapa dari mereka sedang duduk di bangku batu di depan rumah Minos. Yang lain berkumpul dalam beberapa kelompok kecil, berbicara tanpa menimbulkan gangguan apapun. Jika ada orang yang melewati tempat ini sekarang, kadang-kadang orang akan mendengar suara beberapa prajurit menguap ketika mereka berbicara dengan nada rendah tentang hal-hal biasa sehari-hari. Bahkan tercium bau kopi di udara, berasal dari berbagai cangkir yang terlihat di tangan beberapa orang tersebut. Kopi adalah budaya yang diperkenalkan Minos ke Dataran Hitam hampir setengah tahun lalu. Ini adalah tanaman asli sebuah kerajaan di bagian timur benua tengah yang sempat dia bawa ke sini melalui toko keluarga Cohen. Budaya ini sangat cocok untuk membuat minuman spiritual dan memiliki potensi besar untuk merangsang energi dalam tubuh para pembudidaya. Bagaimanapun, ketika tentara Minos sedang minum kopi untuk bangun, Stuart muda sudah siap untuk perjalanan ini, saat ini berada di kerajaan tata ruang. Dia sedang duduk di kursi di luar rumah di tempat itu, di depan 2 ekor rubah. Kila menjilati salah satu ekornya sambil telentang, bergerak dari sisi ke sisi. Dia masih sangat muda, jadi dia masih berperilaku alami, meskipun dia sudah berada di tahap ketiga kultivasi. Tapi ini biasa terjadi pada makhluk spiritual. Hanya ketika mereka mencapai tahap kelima barulah mereka mengembangkan kecerdasannya lebih banyak dan berperilaku lebih seperti manusia. Tentu saja, setiap spesies mempunyai kekhasannya masing-masing, namun perilaku tertentu entah bagaimana berkaitan dengan tingkat intelektual individu. Oleh karena itu, meskipun binatang seperti rubah biasa menjilat dirinya sendiri, setelah mencapai budidaya tahap kelima, mereka tetap tidak akan melakukannya seperti kila. Ada rasa malu atau lebih tepatnya integritas yang datang dengan kecerdasan. Jadi, meskipun Minos pernah melihat Emlyn menjilat dirinya sendiri sebelumnya, dia tidak akan pernah kekanak-kanakan dan mencolok seperti kila yang mungil. Akhirnya, saat dia memperhatikan rubah muda itu, Minos menatap Emlyn, yang terbaring di tanah di depannya, dengan mata terpejam. Emlyn terlihat cukup cantik, dengan bulu oranye dan putihnya yang bahkan bersinar karena dia tidak pernah bersentuhan dengan tanah. Dia bertubuh penuh, dengan tubuh yang kokoh dan kuat. Dan selain tidak adanya salah satu cakarnya, induk rubah terlihat sangat sehat. Stuart muda kemudian berkata, "Sudah waktunya aku pergi. Seperti yang aku katakan sebelumnya, selama perjalanan yang aku tuju ini, aku mungkin membutuhkan bantuanmu, jadi bersiaplah untuk itu, kalau aku tiba-tiba muncul di sekitar sini." Ia sudah membicarakan hal ini dengan Emlyn. Faktanya, Minos berlatih setiap hari di kerajaan tata ruang, setidaknya saat dia berada di kota kering, jadi dia dan Emlyn selalu berbicara. Selain Dilian, induk rubah dapat dianggap sebagai satu-satunya individu yang dapat diajak bicara Minos secara terbuka, tanpa menyembunyikan apapun. Akibatnya, mereka telah membentuk persahabatan tertentu, di mana mereka membicarakan urusan mereka satu sama lain. Tentu saja, Emlyn tidak memiliki hal-hal terkini untuk dibicarakan, karena kerajaan tata ruang tidak memiliki banyak tindakan. Namun dia selalu berbicara tentang kehidupannya di benua binatang, khususnya tentang suku ekor 9 rubah. Minos sudah mengetahui banyak tentang asal-usul rubah ini, tapi itu tidak nyaman saat ini. Dia membuka matanya dan kemudian mendongak untuk melihat wajah Stuart muda. "Baiklah, kuharap kamu tidak harus menghadapi raja spiritual manapun, tapi aku akan siap membantumu." Terima kasih atas pengertiannya." Minos kemudian mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Kila sebelum akhirnya mengaktifkan cincin khusus dan kembali ke mansion kota kering. Akhirnya, setelah beberapa menit, Minos berjalan dari kediamannya menuju aula masuk mansion, di mana Abi dan Eda sudah menunggunya. Di tengah perjalanan, dia bertemu Dilian, yang kali ini akan tinggal di kota kering, memimpin saat Minos tidak ada. Akhirnya, setelah tiba di pintu masuk rumahnya, Stuart muda segera melihat dua wanita Miller berdiri di dekat pintu kaca, mengenakan mantel wol di atas baju besi mereka. Abi lalu menatapnya dan cemberut sambil berkata, "Akhirnya, kamu di sini. Hehe, maaf membuat mereka menunggu. Lalu, kalau kamu sudah siap, kita bisa berangkat sekarang." "Oke, mari kita pergi." Setelah itu,
Rombongan berempat menuju ke deretan gerbong yang diparkir di depan gedung itu. Selain para prajurit, Pike dan Mia juga berdiri di dekat gerbang masuk mansion, menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Minos. Baiklah teman-teman, aku harap kalian menjaga kota kering dengan penuh kasih sayang, seperti yang kalian lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Banyak hal yang bisa terjadi selama aku pergi, jadi aku berharap bisa menemukan banyak perbaikan ketika aku kembali. Dia tersenyum sambil berpamitan kepada rakyatnya. Kota kering telah menerima 2.000 imigran dari kota perairan, dan migrasi ini harus berlanjut selama 5 bulan. Oleh karena itu, selama periode ini akan terjadi peningkatan yang baik dalam bisnis lokal. Selain itu, banyak bangunan sedang dibangun di kota, tepat ketika perekrutan prajurit baru tentara dataran hitam semakin dekat. Ini adalah peristiwa yang diinginkan oleh sebagian besar penduduk kota Minos saat ini, yang mendambakan kesempatan untuk mengabdi pada pasukan lokal, meningkatkan anggaran keluarga mereka, serta kecepatan budidaya mereka sendiri. Setelah mendengar perkataan Minos, mereka mengangguk mengerti. Mereka bertukar kata sebelum dia dan kedua wanita itu masuk ke salah satu gerbong konvoi itu. Saat mereka naik kereta itu, Abi tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak pernah lepas dari pikirannya. Minos, bukankah menurutmu kita akan pergi dengan beberapa orang? Kita sedang membicarakan pasar gelap, sebuah organisasi dengan banyak anggota. Hehehe, prajuritku jauh lebih kuat dari yang kamu kira, tapi meski pihak musuh sangat banyak, bukan berarti kita harus melawan mereka semua sekaligus. Dan saya juga tidak yakin ada banyak kultivator di atas level 47 di organisasi ini. Bagaimanapun, setiap kultivator yang berada di dekat puncak tahap tertentu adalah seseorang yang memiliki potensi untuk mencapai ketinggian baru. Tapi jika ada begitu banyak individu dengan level seperti ini di organisasi rata-rata seperti pasar gelap, akan segera ada banyak raja spiritual di luar sana. Tidaklah mudah untuk mencapai level 47 atau lebih tinggi bagi orang biasa tanpa dukungan dari banyak orang, keluarga. Bangsawan muda seperti Abi, Troy, Kara hanya dapat melakukan ini karena mereka dihujani sumber daya sejak awal perjalanan kultivasi mereka, menikmati tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka. Namun bagi masyarakat awam, seperti halnya penjahat yang terlibat di pasar gelap, mereka melewatkan tahun-tahun kultivasi terbaik mereka karena teknik kultivasi tingkat rendah yang memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki kristal spiritual untuk dikembangkan. Merupakan tantangan nyata untuk menjadi rendah hati di dunia spiritual. Oleh karena itu, mereka yang mendekati tahap raja spiritual tidak banyak jumlahnya di luar keluarga besar. Dan itulah yang membuat Stuart muda percaya diri. Namun mereka bahkan tidak tahu apakah mereka perlu menyerang pasar gelap. Itu baru kesempatan pertama yang dimiliki kelompok Minos. Lagi pula, tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui apakah Peter telah dijual kepada salah satu keluarga bangsawan di wilayah itu atau belum. Tentu saja, mereka lebih memilih untuk melawan pasar gelap sebelum Peter dijual. Tetap saja, kenyataannya mungkin berbeda dari apa yang mereka inginkan. Oh. Abi kemudian mengeluarkan suara sebelum menundukkan kepalanya dan memikirkan apa yang akan dilakukan Minos. Tak lama setelah itu, konvoi melanjutkan perjalanan melalui jalan kota kering, meninggalkan rumah besar Minos saat mendekati gerbang selatan tembok kota. Ada 2 cara untuk mencapai pantai barat laut kerajaan Cromwell dari kota kering. Salah satu pilihannya adalah lari langsung dari kota Minos ke pantai, ke barat, lalu turun ke selatan, mengikuti garis pantai sepanjang jalan. Tapi ini bukanlah cara yang baik. Tidak ada kota di sisi pesisir dataran hitam hingga kerajaan Cromwell, dan tidak ada tempat yang bagus untuk berkemah di wilayah itu juga. Jalur lainnya adalah yang terbaik, yaitu menuju ke selatan dari kota kering, melewati kota perairan, dan kemudian ke barat menuju kerajaan Cromwell hingga melewati kawasan lahan pertanian, yang tidak jauh dari kota tempat pasar gelap berada. Minos kemudian tertawa sesaat ketika dia melihat cakrawala kering di dataran hitam sambil memikirkan sesuatu. Sayangnya, saya tidak bisa berhenti di kota perairan. Mungkin dalam perjalanan pulang, hehe. Beberapa minggu yang lalu, sekelompok 4 orang mengambil langkah pertama untuk memasuki sebuah lokasi, yang tampaknya ditinggalkan oleh umat manusia, di sebuah kota kecil di pantai barat daya kerajaan ombak. Beberapa jalan di sana semuanya menjijikkan, dengan sampah menumpuk di beberapa tempat, dan aliran sungai yang bau terlihat lewat di beberapa persimpangan kecil. Jika seseorang mengikuti jalur aliran sungai berlumpur ini,
akan terlihat alirannya terus berlanjut hingga mencapai pantai di dekat lokasi tersebut, di mana aliran tersebut mengeluarkan air kotornya sehingga mencemari laut. Alih-alih pemandangan laut yang menarik dengan pasir keemasan dan air jernih berwarna kehijauan, jika Anda ke sini, Anda akan menyaksikan pantai kotor dengan noda coklat di seluruh pasir dan air hitam. Dan kembali ke kota, tidak banyak bangunan di sekitarnya. Jumlahnya hanya cukup untuk menampung beberapa lusin penjahat, ditambah cukup ruang untuk beberapa ratus tawanan. Pokoknya, di tengah tempat genting ini, di mana terdapat binatang dan inses di mana-mana, keempat pria itu terus berjalan menuju bagian tengah tempat itu. Dari keempat pria ini, 3 di antaranya berpakaian jelek, dengan pakaian yang sudah pasti berumur beberapa tahun dan belum dicuci. Namun meski ceroboh, ketiganya terlihat relatif sehat, dengan kulit kecoklatan dan otot yang kekar. Adapun pria yang tersisa, dia tidak terlihat sebaik yang lain, bukan hanya karena borgol yang dia kenakan di kaki, tangan, dan lehernya, tapi juga karena penampilan yang dia tunjukkan. Dia memiliki rambut pendek dan kulit kecoklatan, tapi penampilannya menyedihkan. Bibirnya kering seperti sudah berhari-hari tidak melihat air, sedangkan wajahnya pucat pasi. Peter muda, yang sebelumnya terlihat baik-baik saja, kini terlihat jauh lebih lemah, lebih kurus, dan lemah. Sungguh situasi yang menyedihkan. Meski usianya hanya beberapa bulan lebih tua dari Minos, jika ada yang mencoba menebak usianya saat ini, tidak aneh jika ada yang berasumsi usianya di atas 200. Tapi ini tidak aneh. Peter telah menggunakan semua yang dia miliki dalam pertempuran beberapa hari yang lalu untuk memastikan keluarganya melarikan diri. Dan ditambah dengan fakta bahwa dia tidak bisa berkultivasi dalam kondisi saat ini di mana dia memiliki susunan yang menutup energi spiritualnya, sersan muda itu benar-benar tidak terlihat sehat saat ini. Namun tidak hanya itu, terkadang para bajak laut yang menculiknya menyempatkan diri untuk menyiksa Peter sambil bersenang-senang melihat ekspresi sedih yang dilontarkannya. Orang-orang ini sangat sadis, senang melihat teror di mata korbannya. Pemerkosa yang tidak peduli dengan hal-hal seperti usia, rela melakukannya terhadap wanita tua dan gadis kecil. Tapi Peter beruntung, setidaknya orang-orang ini tidak tertarik pada pria, jika tidak. Dan bisa dibilang, Peter sangat senang dengan dirinya sendiri karena telah memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk melarikan diri. Setelah menemani orang-orang ini selama beberapa hari, sersan muda itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibu dan adik perempuannya jika keadaannya berbeda. Setengah jalan menuju kota tepi laut ini, kelompok itu telah melewati pemukiman manusia lainnya, di mana Peter merasa tidak senang melihat orang-orang ini memperkosa seorang ibu dan putrinya, seorang gadis berusia 10 tahun sambil memaksa ayahnya untuk melihat semua ini. Setelah menyelesaikan tindakan jahat ini, ketiganya menyiksa dan membunuh seluruh keluarga, memotong-motong setiap korban sambil berusaha membuat mereka tetap sadar selama mungkin. Bagi mereka, tidak ada gunanya memperbudak orang-orang dengan bakat kulit putih, jadi mereka hanya menuruti keinginan aneh mereka sendiri dengan korban semacam ini. Dalam benak Peter, setelah melihat semua itu, dia tidak bisa berhenti berpikir untuk menghancurkan orang-orang ini secara perlahan. Kebencian yang dia rasakan terhadap trio ini semakin meningkat ketika dia dipaksa mengetahui kepribadian mereka yang sakit. Dan bisa dibilang, sebagian dari penampilan menyedihkan yang dia alami saat ini disebabkan oleh kebencian yang baru saja menumpuk. Dalam situasi tertentu, jika psikologisnya tidak tepat, dapat mempengaruhi seluruh tubuh seseorang. Sayangnya, Peter tidak punya secercah harapan pun saat ini. Tanpa bisa berkultivasi, dia jauh lebih lemah dari orang-orang ini dan hanya bisa menunggu sampai cahaya di ujung terowongan muncul di hadapannya. Oh ya, setelah beberapa lama berjalan mengitari tempat itu, laki-laki yang berada di depan rombongan, mengenakan celana panjang hitam dan tanpa kemeja, memperlihatkan tato besar berbentuk segitiga merah di punggungnya, seolah itu adalah medali yang dibanggakannya, tiba-tiba berhenti di depan suatu tempat tertentu. Ini adalah tempat di mana seseorang bisa mendengar jeritan kesakitan dari waktu ke waktu, di mana terdapat banyak orang yang terperangkap di dalam sel kecil. Ketua kelompok akhirnya melihat siapa yang dia cari dan berkata, "Knox, apakah kapalku sudah siap berangkat?" Katanya perbaikannya hanya memakan waktu sebulan, tapi sudah 6 minggu sejak aku memesan jasanya. Mendengar hal tersebut, seorang pria parubaya bertubuh kurus menatap Del lalu tertawa. "Kekeke, Del, kenapa kamu mengeluh? Kapalmu sudah siap 10 hari yang lalu, kamu yang belum pernah datang kepadaku sebelumnya." "Oh, ini pasti pertama kalinya iblis tua ini menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.
Pemimpin bajak laut, Del, memikirkan hal ini sambil mengamati pergerakan di tempat ini. Baiklah, kalau begitu, aku tidak perlu lagi meninggalkan budakku di gudangmu. Aku berangkat besok. Knox kemudian pergi ke kursi kayu di belakang konter dan duduk. Dia mengambil sebuah daftar dan mulai membaca apa yang ada di sana sampai akhirnya dia mengatakannya. Ada 439 budak yang ditampung di sini selama 43 hari. Itu, dengan kapalmu diperbaiki, 6.580 kristal, karena Anda adalah pelanggan tetap, saya akan melakukannya dengan harga 6.500. Setelah mendengar hal tersebut, salah satu preman yang bersama Del meletakkan tas penuh kristal di atas meja, melakukan pembayaran kepada pria kurus itu. Sementara itu, tiba-tiba seorang pria berotot masuk ke dalam ruangan, namun terhenti saat melihat tato di punggung Del yang hampir melakukannya. Apakah hama ini ada di sekitar sini? Dia pikir, pria ini adalah salah satu manajer lokal, salah satu dari sedikit orang yang tinggal secara permanen di kota tanpa nama ini. Namanya Akar, dan dia adalah salah satu yang terkuat di kota ini, berada di level 45. Pada saat yang sama, Del menoleh ke pintu depan tempat itu dan melihat wajah yang dikenalnya. Begini, kalau bukan manajer Akar. Hahaha, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Tentu saja, Akar merasa tidak senang bertemu dengan Del. Bagaimanapun, Akar adalah satu dari sedikit orang yang mencoba membuat tempat ini berfungsi. Dan untuk itu, tidak diragukan lagi ada kebutuhan bagi masyarakat untuk memberlakukan aturan tertentu. Masalahnya adalah selalu ada orang-orang yang tidak menyukai aturan dan bertindak sesuka hati, membawa kekacauan dimanapun mereka berada. Begitulah yang terjadi dengan bajak laut seperti Del, anggota organisasi besar. Dan bagi Akar, orang-orang seperti itu benar-benar mimpi buruk. Dia membenci mereka, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan tindakan orang-orang ini. Dan karena itu, dia sudah mengenal Del dari beberapa masalah yang terjadi di kota yang tidak disebutkan namanya itu. Akar kemudian memaksakan senyumnya dan berusaha terlihat ramah. Oh, apa kamu Del? Kupikir kamu sedang berlayar. Sungguh mengejutkan melihatmu di sini. Hahaha, aku beruntung menerima kapal peninggalan atasanku, tapi kapal ini perlu diperbaiki sebelum kita bisa melanjutkan pelayaran. Dia mengatakan ini sambil tersenyum, memperlihatkan nasib baiknya kepada kenalan lama ini. Oh, bagus untukmu, tapi katakan padaku, bagaimana kamu bisa membuat orang-orang ini terkesan? Knox bertanya, dengan kilatan penasaran di matanya. Tidak lazim bagi para perompak ini menerima keuntungan seperti ini, meskipun mereka adalah cabang dari organisasi besar. Del lalu tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu semua detailnya, tapi sepertinya beberapa bulan yang lalu, sekelompok orang yang meninggalkan markas mengalami insiden dan akhirnya terlempar ke laut utara kerajaan akhir. Oh, jadi, mereka kurang beruntung melewati wilayah kacau itu. Orang tua itu berseru kaget. Bukan rahasia lagi bahwa laut utara di benua tengah sangat berbahaya. Ku dengar beberapa raja spiritual meninggal pada saat itu, dan bahkan kaisar spiritual yang ada di kelompok itu tidak dapat bertahan. Mendengar ini, mereka semua terdiam saat merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Bahkan Peter pun terkejut dengan informasi ini. Kaisar spiritual adalah orang-orang yang bahkan bisa terbang. Ini adalah impian miliaran orang, namun hanya sedikit yang mempunyai potensi untuk mencapainya, yang berasal dari wilayah tempat mereka berada. Namun meski begitu, seorang kultivator tingkat ini telah mati di Laut Utara. Setelah hening beberapa saat, Del tertawa terbahak-bahak lalu melanjutkan. Hahaha, tapi itu sangat bermanfaat bagiku. Tanpa bencana ini, aku tidak akan pernah mendapatkan kapal baruku.